Bab 721. Ketiga bersaudara itu sontak memperhatikan kitab suci misteri tertinggi yang basah. Terlihat sebuah peta yang tidak lengkap di sampul kitab suci. Ada gunung dan sungai. Selain itu, ada beberapa tulisan kuno yang muncul di peta. Daryl merasa sangat senang ketika dia melihat itu dan kemudian dengan cepat membasahi 6 kitab yang tersisa dengan teh di sampingnya. Seperti yang diharapkan, sebuah peta muncul di sampul basah kitab suci itu. Ketiga bersaudara itu segera menyatukan sampul buku-buku itu dan sebuah peta kuno lengkap dapat terlihat di depan mata mereka. Wow! Ketiga bersaudara itu menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa baris tulisan kuno di peta itu dan Daryl mulai membaca kata-kata itu. Dunia dibagi menjadi 9. Daratan, dunia baru, dunia semesta, dunia awan selatan. Ketiga bersaudara itu saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar itu. Ada 9 daratan di dunia. Seharusnya hanya ada dunia alam, semesta dan dunia baru. Hati Daryl merasa gelisah. Berpegang pada rasa ingin tahunya, dia lalu melanjutkan membaca pada area bertanda merah di peta 9 daratan. Ini terdapat harta karun yang istimewa. Ketiga bersaudara itu kemudian memperhatikan peta tersebut. Memang ada lingkaran merah di peta itu. Harta karun istimewa. Dax merasa sangat senang. Kami akan membawa petanya dan mencari harta karun itu. Daryl mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengambil foto peta itu sebelum berbicara dengan Nancy. Sister, tolong keringkan sampul kitab suci ini sebelum menyimpannya dengan benar. Wanita akan selalu lebih telaten dalam mengurus berbagai hal, dan oleh karena itu Daryl merasa lebih aman jika Nancy menjaga ketujuh kitab suci. Baik dah. Nancy mengangguk dan kemudian berjalan ke taman. Dia mengatur agar kitab suci ditempatkan di bawah matahari dan mengeringannya lalu, tiba-tiba dari jauh muncul 2 wanita. Salah satunya mengenakan gaun panjang, berpenampilan elegan. Dia adalah ibu kepala biarawati Serendipity. Wanita lainnya mengenakan celana jeans ketat berwarna hitam yang memperlihatkan tubuh yang sempurna. Itu tidak lain adalah Yumi. Daryl kehilangan senyumnya begitu melihat mereka berdua dan merasa kesal. Daryl tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang ibu kepala biarawati Serendipity. Meskipun Yumi adalah saudara iparnya, Daryl sangat kesal setiap kali melihatnya. Dia menggunakan $8,000,000 untuk berinvestasi di perusahaan perminyakan 3 tahun lalu. Dan Yumi lah yang menyebabkan dia diusir dari keluarga, full dan kepala Larawati Telal. Cemas BD Aulafa. Aat merokani endekal, Yumel sambil tersenyum berkata kepada Daryl. Saudaraku, aku berada di sini untuk minta maaf kepadamu, aku Telal. Salah paham, karena kupikir kau telah memperkosa Rebecca sebelumnya dan aku meminta maaf padamu. Yumel kemudian menunjukkan wajah marah. Kakakmu adalah monster. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan jahat seperti itu? Aku pasti buta telah menikah dengan monster sepertinya. Daryl mengernyitkan alisnya dan dengan dingin berkata, baiklah, tapel aku tidak ingin berbicara denganmu. Daryl tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang adik iparnya itu dan dia tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Meskipun dia cantik, dia terlalu kejam. Daryl, kakak iparmu ada di sini untuk meminta maaf. Sikap macam apa ini? Tiba-tiba ibu kepala Biarawati Serendipity berkata. Ibu kepala biarawati Serendipity ada di sana untuk menghadiri pemakaman Rebecca dan ingin bertemu Daryl untuk
Meminta maaf karena dia telah salah paham begitu lama. Dia tidak bisa berhenti mengkritiknya. Ketika melihat Daryl menolak permintaan maaf Yumi, dia kakak iparmu, tidakkah? Menurutmu terlalu berlebihan jika kau tidak menerima permintaan maafnya, kata ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan dingin, sial. Daryl sangat marah ketika mendengar apa yang baru saja wanita itu katakan. Dia masih tidak menoleh padanya sama sekali, ibu kepala biarawati Serendipity. Beritahu aku, apakah di dunia ini ada peraturan yang mengatakan bahwa harus menerima permintaan mal orang lain ketika mereka meminta maaf kepadaku? Aku yakin kau masih memakal Celestial Silkworm Armor. Haruskah aku mengambilnya darimu atau kau ingin melepasnya sendiri? Kata Daryl dengan sangat marah sambil melihat ke arah ibu kepala biarawati. Kaul, wajah ibu kepala biarawati Serendipity memerah. Sikap Daryl terlalu berlebihan. Ibu kepala biarawati Serendipity awalnya ingin meminta maaf kepada Daryl. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia lalu berkata dengan dingin, katamu sangat menghinaku. Aku akan segera mengirimkan baju besi itu. Dia lalu menatap Yumi. Ayo, pergi. Kau tidak perlu meminta maaf kepada tipe orang seperti itu. Ibu kepala biarawati Serendipity pun lalu menarik Yumi. Mata Yumi tertuju pada Nancy dan 7 kitab suci yang terbaring di bawah matahari saat mereka mencapai pintu. 3 bersaudara Daryl, Dax, dan Chester berada di Hotel Oriental Pearl pada malam hari. Hanya mereka bertiga yang ada di sana. Wayne telah memberi perintah agar hotel tersebut ditutup untuk umum. Ketiga bersaudara itu duduk di meja sambil menikmati minuman mereka. Mereka ingin mabuk malam ini sebelum memulai perjalanan ke dunia baru besok. Di ujung lain, di kamar tamu kediaman Darby, Nancy sedang duduk di tempat tidur, sambil dengan hati-hati membungkus 7 kitab suci dengan sepotong kain. Della tidak ingin mengikuti sesi minum ketiga bersaudara itu. Della pun tinggal di kediaman Darby untuk menunggu mereka kembali. Ketujuh kitab suci telah benar-benar kering pada malam hari dan Nancy menyimpan bukunya dengan hati-hati. Kitab suci sangat berharga dan dia perlu menjaganya dengan baik. Cheat. Bab 722. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan sebuah bayangan indah memasuki ruangan. Itu Yumi, kakak. Nancy merasa kaget dan tersenyum. Meskipun Nancy tidak memiliki kesan yang baik tentang Yumi, dia tetaplah saudara ipar Daryl. Apakah ada sesuatu terjadi, kakak? Tentu saja. Jika tidak, mengapa aku harus datang ke kamarmu? Kata Yumi, dingin. Sikapnya sangat berbeda dibandingkan pagi hari tadi. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Saat dia berbicara, mata Yumi tertuju pada kitab suci di tangan Nancy. Yumi berjalan dengan wajah dinginnya sambil mengulurkan tangannya pada Nancy dan memberikan perintah padanya, serahkan kitab itu. Yumi tentu saja telah mendengar tentang 7 kitab suci sebagai sesuatu yang hebat. Jika seseorang bisa mengumpulkan ketujuh kitab itu, dia akan bisa menguasai dunia. Dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Nancy terkejut dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan tegas berkata, "Aku tidak akan memberikannya padamu." Nancy lalu mundur beberapa langkah. Wajah uniknya menunjukkan rasa takut dan marah. Betapa jahatnya saudara ipar Daryl. Permintaan maafnya kepada Daryl hanyalah akting belaka. Betapa menakutkan dan menyebalkannya wanita ini, pikir Nancy. Kau tidak akan menyerahkannya. Yumi berjalan dengan cepat dan tanpa diduga menamparkan wajah Nancy dengan keras. Plak.
Tamparan itu dilakukan dengan seluruh kekuatan tubuh Yumi. Nancy Pu terpental hingga membentur dinding di belakangnya. Sebuah tanda jejak telapak tangan merah berdarah menempel di wajahnya. Kau terlalu berlebihan. Hentikan semua ini. Sambil memegangi wajahnya, Nancy bergetar karena amarah. Sebagai istri Dax, dia juga sudah lama berada di dalam pergaulan masyarakat. Dan dirinya pun sudah bertemu dengan berbagai jenis orang jahat. Namun, itulah pertama kalinya dia ditampar oleh seorang wanita. Nancy ingin melawan, tetapi tidak bisa. Yumi adalah seorang kultivator tingkat tinggi dan Nancy bukanlah tandingannya. Aku terlalu berlebihan. Suamiku seharusnya menjadi pewaris keluarga Daryl, tetapi kalian semua telah memaksanya untuk meninggalkanku sendirian di sini dan melarikan diri dari kota Donghal. Siapa yang keterlaluan? Sekarang, kata Yumi dingin dengan terkatup. Yumi dengan sedih kemudian menambahkan, selain itu, mengapa Daryl layak mendapatkan harta 7 kitab suci yang tak ternilai? Nancy tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika mendengar itu. Apakah maksudmu bahwa suamimu itu tidak bersalah? Lucu sekali. Dia telah memperkosa, membunuh saudara iparnya sendiri, dan bahkan mengakuinya. Orang seperti dia pantas mati, bahkan membunuhnya 100 kali saja pun tidak cukup. Plak. Yumi menamparnya. Lak. Aku tidak punya waktu lagi. Serahkan seluruh kitab itu, kata Yurni dingin. Sambil menyambar kitab suci. Kau menginginkan kitab suci. Bermimplah terus. Nancy meneluk kitab suci itu erat-erat di dadanya dengan giginya yang terkatup. Tegas. Aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati sekalipun. Baiklah. Yuni sangat marah karena tidak bisa meraih kitab suci tersebut. Aku akan melihat berapa lama kau bisa memegangnya. 3 bersaudara termasuk Daryl sedang Benun Ninun dan mendiskusikan berbagai hal. Mereka tidak akan ikan beli dalam waktu dekat. Yumi kemudian bergetas mau tengangat tangannya dan mulal menampar Nancy berulang kali. Plak, plak, plak. Setiap tamparan semakin terasa berat dan keras. Yumi berteriak setiap kali menyampar Nancy. Berikan pada kau, pelacur. Kenapa kau tetap menegang barang-barang Daryl? Apakah kau berseling lauh dengan dia? Berikan padaku. Nancy mengatupkan pipinya dan memeluknya erat-erat di dadanya. Tubuhnya gemetar ketika mendengar apa yang Yumi katakan. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan pernah memberikan kitab ini padamu. Keduanya berkeringat deras setelah berjuang beberapa saat. Yumi telah kehilangan kesabarannya dan matanya berubah menjadi jahat. Kau memaksaku untuk melakukan ini. Dia tidak pernah menyangka Nancy begitu kuat meski penampilannya lemah. Nancy masih memegang teguh kitab tersebut, walaupun dirinya telah ditampar berkali-kali. Yumi lalu mengeluarkan pedang dan menusukkan pada dada Nancy. Darah segar pun mulai mengalir. Nancy pun merasa jantungnya menjadi dingin dan energinya terkuras. Dia jatuh ke atas lantai dengan kitab tersebut. Yumi mengambil kitab dan menatap Nancy dengan dingin. Pelacur, kau memaksaku untuk membunuhmu. Itu adalah pertama kalinya Yumi membunuh seseorang, tapi dia tidak merasa panik atau menyesalinya. Yang dia inginkan hanyalah membawa ketujuh kitab tersebut, bergegas ke dunia baru, dan bertemu dengan Florian. Di dalam ruangan pada saat itu, Nancy merasakan tubuhnya semakin dingin. Dia pun melihat ke arah pintu sambil berteriak dengan lemah, Dax. Bab 723. Hotel Pearl Oriental. 3 bersaudara termasuk Daryl akhirnya sudah merasa cukup setelah
beberapa kali minum, terutama Chester yang tidak pandai minum. Wajahnya kini menjadi benar-benar merah dan dia sendiri pun hampir tidak bisa duduk diam. Haha, saudaraku, kau selalu mengatakan ingin melatih keterampilan minummu. Kau hampir tidak bisa duduk diam hanya dengan beberapa botol. Dax tertawa dan menatap Chester. Siapa bilang aku tidak bisa minum? Pelayan, kata Chester sambil meminta pelayan untuk membawa lebih banyak alkohol. Daryl tertawa melihatnya. Dax, cukup. Berhentilah berdebat dengan Chester. Keterampilan minummu juga tidak terlalu bagus. Kita sudah selesai hari ini. Ayo, beristirahatlah. Tidak, aku harus bertanding dengan Chester hari ini. Dax melambaikan tangannya sambil berbicara. Ketiga bersaudara itu telah mengumpulkan ketujuh kitab di pagi hari. Dan itu adalah hal baik yang patut dirayakan. Kring, kring. Ponsel Dax berdering. Hei, siapa itu? Aku masih menikmati minumanku, gumam Dax saat mengeluarkan ponselnya. Dia pun melihat bahwa orang yang meneleponnya adalah Nancy. Sayang, ada apa? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara lemah Nancy di ujung telepon. Sayang, kurasa aku tidak bisa. Tubuh Dax bergetar dan otaknya mulai berputar. Daryl dan Chester juga merasa khawatir dengan reaksinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Dax? Dax mengumpulkan pikirannya dan berkata, istriku dalam masalah. Dia kemudian berlari keluar ruangan. Daryl dan Chester saling memandang. Mereka tiba-tiba menjadi waspada dan bergegas mengikuti Dax. Di kamar tamu kediaman Darby Brooke, pintu kamar terbuka lebar dan Dax tercengang saat melihat apa yang ada di depannya. Nancy berlumuran darah sambil bersandar di dinding dengan mata tertutup. Ada luka dalam di dadanya yang sepertinya hampir menembus tubuhnya. Ruangan itu berantakan. Jelas sekali Nancy telah berjuang melawan seseorang sebelumnya. Sayang, sayang. Mata Dax langsung memerah karena kehancuran. Dia berteriak sambil memeluk Nancy dengan erat sementara air matanya mengalir tak terkendali. Dia hancur. Dax dan Nancy telah menikah selama beberapa tahun dan hubungan mereka sangat baik karena Dax sangat mencintai Nancy. Tidak ada yang bisa menggantikan Nancy di dalam hatinya. Dax hampir menjadi gila saat melihat Nancy terbaring dalam genangan darah. Sayang, tolong jangan lakukan ini padaku. Bukalah matamu. Ini aku Dax. Dax memeluk Nancy sambil memohon. Dengan suaranya yang serak, tubuhnya pun bergetar. Daryl dan Chester sangat sedih dan marah saat melihat itu. Terutama Chester yang mulai teringat bagaimana istrinya langsung meninggal. Pemandangan di depannya mirip dengan apa yang terjadi di Pulau Kehidupan Abadi. Keluarga Darby pun mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri mereka. Semua orang terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Wajah Daryl suram karena merasa tidak enak. Dia melangkah dan terkejut ketika memeriksa pernapasan Nancy. Dax, berhentilah menangis. Dia masih bernapas. Cepat dan bawa dia ke rumah sakit. Daryl lalu mengulurkan tangannya dan menekan perut Nancy untuk menyalurkan energi internalnya kepadanya. Meskipun napas Nancy sangat lemah, masih ada harapan untuknya bertahan hidup. Bab 721. Ketiga bersaudara itu sontak memperhatikan kitab suci misteri tertinggi yang basah. Terlihat sebuah peta yang tidak lengkap di sampul kitab suci. Ada gunung dan sungai. Selain itu, ada beberapa tulisan kuno yang muncul di peta. Daryl merasa sangat senang ketika dia melihat itu dan kemudian dengan cepat membasahi 6 kitab yang tersisa.
dengan teh di sampingnya. Seperti yang diharapkan, sebuah peta muncul di sampul basah kitab suci itu. Ketiga bersaudara itu segera menyatukan sampul buku-buku itu dan sebuah peta kuno lengkap dapat terlihat di depan mata mereka. Wow! Ketiga bersaudara itu menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa baris tulisan kuno di peta itu dan Daryl mulai membaca kata-kata itu. Dunia dibagi menjadi 9. Daratan, dunia baru, dunia semesta, dunia awan selatan. Ketiga bersaudara itu saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar itu. Ada 9 daratan di dunia. Seharusnya hanya ada dunia alam, semesta dan dunia baru. Hati Daryl merasa gelisah. Berpegang pada rasa ingin tahunya, dia lalu melanjutkan membaca. Pada area bertanda merah di peta 9 daratan ini terdapat harta karun yang istimewa. Ketiga bersaudara itu kemudian memperhatikan peta tersebut. Memang ada lingkaran merah di peta itu. Harta karun istimewa. Dax merasa sangat senang. Kami akan membawa petanya dan mencari harta karun itu. Daryl mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengambil foto peta itu sebelum berbicara dengan Nancy. Sister, tolong keringkan sampul kitab suci ini sebelum menyimpannya dengan benar. Wanita akan selalu lebih telaten dalam mengurus berbagai hal, dan oleh karena itu Daryl merasa lebih aman jika Nancy menjaga ketujuh kitab suci. Baik dah. Nancy mengangguk dan kemudian berjalan ke taman. Dia mengatur agar kitab suci ditempatkan di bawah matahari dan mengeringannya lalu, tiba-tiba dari jauh muncul dua wanita. Salah satunya mengenakan gaun panjang, berpenampilan elegan. Dia adalah ibu kepala biarawati Serendipity. Wanita lainnya mengenakan celana jeans ketat berwarna hitam yang memperlihatkan tubuh yang sempurna. Itu tidak lain adalah Yumi. Daryl kehilangan senyumnya begitu melihat mereka berdua dan merasa kesal. Daryl tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang ibu kepala biarawati Serendipity. Meskipun Yumi adalah saudara iparnya, Daryl sangat kesal setiap kali melihatnya. Dia menggunakan $8,000,000 untuk berinvestasi di perusahaan perminyakan 3 tahun lalu. Dan Yumi lah yang menyebabkan dia diusir dari keluarga, full dan kepala Larawati Telal. Cemas BD Aulafa. Aat merokani endekal, Yumel sambil tersenyum berkata kepada Daryl. Saudaraku, aku berada di sini untuk nemta mat kepadamu, aku Telal. Salah paham, karena kupikir kau telah memperkosa Rebecca sebelumnya dan aku meminta mal padamu. Yumel kemudian menunjukkan wajah marah. Kakakmu adalah monster. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan jahat seperti itu? Aku pasti buta telah menikah dengan monster sepertinya. Daryl mengernyitkan alisnya dan dengan dingin berkata, baiklah, tapel aku tidak ingin berbicara denganmu. Daryl tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang adik iparnya itu dan dia tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Meskipun dia cantik, dia terlalu kejam. Daryl, kakak iparmu ada di sini untuk meminta maaf. Sikap macam apa ini? Tiba-tiba ibu kepala Biarawati Serendipity berkata. Ibu kepala Biarawati Serendipity ada di sana untuk menghadiri pemakaman Rebecca dan ingin bertemu Daryl untuk meminta maaf karena dia telah salah paham begitu lama. Dia tidak bisa berhenti kritiknya. Ketika melihat Daryl menolak permintaan maaf Yumi, dia kakak iparmu. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kau tidak menerima permintaan maafnya? Kata ibu kepala Biarawati Serendipity dengan dingin. Sial. Daryl sangat marah ketika
Mendengar apa yang baru saja wanita itu katakan, dia masih tidak menoleh padanya sama sekali. Ibu kepala biarawati serendipiti. Beritahu aku, apakah di dunia ini ada peraturan yang mengatakan bahwa harus menerima permintaan mal orang lain ketika mereka meminta maaf kepadaku? Aku yakin kau masih memakal Celestial Silkworm Armor. Haruskah aku mengambilnya darimu atau kau ingin melepasnya sendiri? Kata Daryl dengan sangat marah sambil melihat ke arah ibu kepala biarawati. Kau, wajah ibu kepala biarawati serendipiti memerah. Sikap Daryl terlalu berlebihan. Ibu kepala biarawati serendipiti awalnya ingin meminta maaf kepada Daryl. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia lalu berkata dengan dingin, katamu sangat menghinaku. Aku akan segera mengirimkan baju besi itu. Dia lalu menatap Yumi. Ayo, pergi. Kau tidak perlu meminta maaf kepada tipe orang seperti itu. Ibu kepala biarawati serendipiti pun lalu menarik Yumi. Mata Yumi tertuju pada Nancy dan 7 kitab suci yang terbaring di bawah matahari saat mereka mencapai pintu. 3 bersaudara Daryl, Dax, dan Chester berada di Hotel Oriental Pearl pada malam hari. Hanya mereka bertiga yang ada di sana. Wayne telah memberi perintah agar hotel tersebut ditutup untuk umum. Ketiga bersaudara itu duduk di meja sambil menikmati minuman mereka. Mereka ingin mabuk malam ini sebelum memulai perjalanan ke dunia baru besok. Di ujung lain, di kamar tamu kediaman Darby, Nancy sedang duduk di tempat tidur sambil dengan hati-hati membungkus 7 kitab suci dengan sepotong kain. Della tidak ingin mengikuti sesi minum ketiga bersaudara itu. Della pun tinggal di kediaman Darby untuk menunggu mereka kembali. Ketujuh kitab suci telah benar-benar kering pada malam hari dan Nancy menyimpan bukunya dengan hati-hati. Kitab suci sangat berharga dan dia perlu menjaganya dengan baik. Cit. Bab 722. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan sebuah bayangan indah memasuki ruangan. Itu Yumi. Kakak. Nancy merasa kaget dan tersenyum. Meskipun Nancy tidak memiliki kesan yang baik tentang Yumi, dia tetaplah saudara ipar Daryl. Apakah ada sesuatu terjadi, kakak? Tentu saja. Jika tidak, mengapa aku harus datang ke kamarmu? Kata Yumi, dingin. Sikapnya sangat berbeda dibandingkan pagi hari tadi. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Saat dia berbicara, mata Yumi tertuju pada kitab suci di tangan Nancy. Yumi berjalan dengan wajah dinginnya sambil mengulurkan tangannya pada Nancy dan memberikan perintah padanya, serahkan kitab itu. Yumi tentu saja telah mendengar tentang 7 kitab suci sebagai sesuatu yang hebat. Jika seseorang bisa mengumpulkan ketujuh kitab itu, dia akan bisa menguasai dunia. Dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Nancy terkejut dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan tegas berkata, "Aku tidak akan memberikannya padamu." Nancy lalu mundur beberapa langkah. Wajah uniknya menunjukkan rasa takut dan marah. Betapa jahatnya saudara ipar Daryl. Permintaan maafnya kepada Daryl hanyalah akting belaka. Betapa menakutkan dan menyebalkannya. Wanita ini, pikir Nancy, kau tidak akan menyerahkannya. Yumi berjalan dengan cepat dan tanpa diduga menamparkan wajah Nancy dengan keras. Plak. Tamparan itu dilakukan dengan seluruh kekuatan tubuh Yumi. Nancy Pu terpental hingga membentur dinding di belakangnya. Sebuah tanda jejak telapak tangan merah berdarah menempel di wajahnya. Kau terlalu berlebihan. Hentikan semua ini. Sambil memegangi wajahnya, Nancy bergetar karena amarah. Sebagai istri Dax,
dia juga sudah lama berada di dalam pergaulan masyarakat, dan dirinya pun sudah bertemu dengan berbagai jenis orang jahat. Namun, itulah pertama kalinya dia ditampar oleh seorang wanita. Nancy ingin melawan, tetapi tidak bisa. Yumi adalah seorang kultivator tingkat tinggi dan Nancy bukanlah tandingannya. Aku terlalu berlebihan. Suamiku seharusnya menjadi pewaris keluarga Daryl, tetapi kalian semua telah memaksanya untuk meninggalkanku sendirian di sini dan melarikan diri dari kota Donghal. Siapa yang keterlaluan sekarang? Kata Yumi dingin dengan terkatup. Yumi dengan sedih kemudian menambahkan, selain itu, mengapa Daryl layak mendapatkan harta 7 kitab suci yang tak ternilai? Nancy tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika mendengar itu. Apakah maksudmu bahwa suamimu itu tidak bersalah? Lucu sekali. Dia telah memperkosa, membunuh saudara iparnya sendiri, dan bahkan mengakuinya. Orang seperti dia pantas mati, bahkan membunuhnya 100 kali saja pun tidak cukup. Plak. Yumi menamparnya. Aku tidak punya waktu lagi. Serahkan seluruh kitab itu, kata Yurni dingin, sambil menyambar kitab suci. Kau menginginkan kitab suci. Bermimplah terus. Nancy meneluk kitab suci itu erat-erat di dadanya dengan giginya yang terkatup. Tegas. Aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati sekalipun. Baiklah. Yuni sangat marah karena tidak bisa meraih kitab suci tersebut. Aku akan melihat berapa lama kau bisa memegangnya. 3 bersaudara termasuk Daryl sedang Ninun dan mendiskusikan berbagai hal. Mereka tidak akan beli dalam waktu dekat. Yumi kemudian bergetas mau tengangat tangannya dan mulai menampar Nancy berulang kali. Plak, plak, plak. Setiap tamparan semakin terasa berat dan keras. Yumi berteriak setiap kali menyampar Nancy, berikan pada kau, pelacur. Kenapa kau tetap menegang barang-barang? Daryl, apakah kau berseling lauh dengan dia? Berikan padaku. Nancy mengatupkan pipinya dan memeluknya erat-erat di dadanya. Tubuhnya gemetar ketika mendengar apa yang Yumi katakan. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan pernah memberikan kitab ini padamu. Keduanya berkeringat deras setelah berjuang beberapa saat. Yumi telah kehilangan kesabarannya dan matanya berubah menjadi jahat. Kau memaksaku untuk melakukan ini. Dia tidak pernah menyangka Nancy begitu kuat meski penampilannya lemah. Nancy masih memegang teguh kitab tersebut. Walaupun dirinya telah ditampar berkali-kali. Yumi lalu mengeluarkan pedang dan menusukkan pada dada Nancy. Darah segar pun mulai mengalir. Nancy pun merasa jantungnya menjadi dingin dan energinya terkuras. Dia jatuh ke atas lantai dengan kitab tersebut. Yumi mengambil kitab dan menatap Nancy dengan dingin. Pelacur, kau memaksaku untuk membunuhmu. Itu adalah pertama kalinya Yumi membunuh seseorang, tapi dia tidak merasa panik atau menyesalinya. Yang dia inginkan hanyalah membawa ketujuh kitab tersebut, bergegas ke dunia baru, dan bertemu dengan Florian. Di dalam ruangan pada saat itu, Nancy merasakan tubuhnya semakin dingin. Dia pun melihat ke arah pintu, sambil berteriak dengan lemah, Dax. Bab 723. Hotel Pearl Oriental. 3 bersaudara termasuk Daryl akhirnya sudah merasa cukup setelah beberapa kali minum. Terutama Chester yang tidak pandai minum. Wajahnya kini menjadi benar-benar merah dan dia sendiri pun hampir tidak bisa duduk diam. Haha, saudaraku, kau selalu mengatakan ingin melatih keterampilan minummu. Kau hampir tidak bisa duduk diam hanya dengan beberapa botol. Dax tertawa dan menatap Chester.
Siapa bilang aku tidak bisa minum? Pelayan, kata Chester sambil meminta pelayan untuk membawa lebih banyak alkohol. Daryl tertawa melihatnya. Dax, cukup. Berhentilah berdebat dengan Chester. Keterampilan minummu juga tidak terlalu bagus. Kita sudah selesai hari ini. Ayo, beristirahatlah. Tidak, aku harus bertanding dengan Chester hari ini. Dax melambaikan tangannya sambil berbicara. Ketiga bersaudara itu telah mengumpulkan ketujuh kitab di pagi hari. Dan itu adalah hal baik yang patut dirayakan. Kring, kring. Ponsel Dax berdering. Hei, siapa itu? Aku masih menikmati minumanku, gumam Dax saat mengeluarkan ponselnya. Dia pun melihat bahwa orang yang meneleponnya adalah Nancy. Sayang, ada apa? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara lemah Nancy di ujung telepon. Sayang, kurasa aku tidak bisa. Tubuh Dax bergetar dan otaknya mulai berputar. Daryl dan Chester juga merasa khawatir dengan reaksinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Dax? Dax mengumpulkan pikirannya dan berkata, istriku dalam masalah. Dia kemudian berlari keluar ruangan. Daryl dan Chester saling memandang. Mereka tiba-tiba menjadi waspada dan bergegas mengikuti Dax. Di kamar tamu kediaman Darby. Bro, pintu kamar terbuka lebar dan Dax tercengang saat melihat apa yang ada di depannya. Nancy berlumuran darah sambil bersandar di dinding dengan mata tertutup. Ada luka dalam di dadanya yang sepertinya hampir menembus tubuhnya. Ruangan itu berantakan. Jelas sekali Nancy telah berjuang melawan seseorang sebelumnya. Sayang, sayang. Mata Dax langsung memerah karena kehancuran. Dia berteriak sambil memeluk Nancy dengan erat sementara air matanya mengalir tak terkendali. Dia hancur. Dax dan Nancy telah menikah selama beberapa tahun dan hubungan mereka sangat baik karena Dax sangat mencintai Nancy. Tidak ada yang bisa menggantikan Nancy di dalam hatinya. Dax hampir menjadi gila saat melihat Nancy terbaring dalam genangan darah. Sayang, tolong jangan lakukan ini padaku. Bukalah matamu. Ini aku Dax. Dax memeluk Nancy sambil memohon. Dengan suaranya yang serak, tubuhnya pun bergetar. Daryl dan Chester sangat sedih dan marah saat melihat itu. Terutama Chester yang mulai teringat bagaimana istrinya langsung meninggal. Pemandangan di depannya mirip dengan apa yang terjadi di Pulau Kehidupan Abadi. Keluarga Darby pun mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri mereka. Semua orang terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Wajah Daryl suram karena merasa tidak enak. Dia melangkah dan terkejut ketika memeriksa pernapasan Nancy. Dax, berhentilah menangis. Dia masih bernapas. Cepat dan bawa dia ke rumah sakit. Daryl lalu mengulurkan tangannya dan menekan perut Nancy untuk menyalurkan energi internalnya kepadanya. Meskipun napas Nancy sangat lemah, masih ada harapan untuknya bertahan hidup. Dia benar. Kitab suci misteri tertinggi telah hilang. Tubuh Daryl bergetar saat memikirkan seseorang di benaknya. Yumi. Betul sekali. Di seluruh keluarga Darby, dialah satu-satunya orang yang sudi melakukan tindakan keji seperti ini. Bro, dia membuka kamar Yumi dan menemukan bahwa ruangan itu kosong. Yumi tidak terlihat di manapun. Kamarnya berantakan. Baju dan celana Yumi berserakan di lantai dan beberapa perhiasannya juga berserakan di lantai. Jelas sekali bahwa Yumi melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sialan kau Yumi. Daryl mengepalkan tinjunya erat-erat dan melampiaskan amarahnya pada dinding. Dia sangat marah. Tidak perlu berpikir lebih jauh lagi. Pelakunya pasti Yumi. Yumi,
Aku akan menemukanmu. Dimanapun kau lari, raung Daryl. Pria itu pun pergi dengan matanya yang benar-benar memerah. Saat dia berjalan keluar dari kediaman, dia lantas melihat bayangan indah berjalan ke arahnya. Megan. Tangan Megan memegang sepotong pakaian yang bersinar di bawah sinar bulan. Itu adalah Celestial Silkworm, armor milik Daryl. Ibu kepala biarawati Serendipity telah menyerahkan baju besi pada Megan untuk dikembalikan pada Daryl lebih awal. Dia telah salah paham pada Daryl sebelumnya dan ibu kepala biarawati Serendipity tidak ingin memanfaatkan Daryl lebih jauh di saat yang bersamaan. Dia terlalu arogan untuk mengembalikan baju besi tersebut padanya secara pribadi. Daryl. Megan lalu berjalan sambil menggigit bibirnya. Saudaraku yang baik, Master, telah memintaku untuk mengembalikan baju besi ini. Megan pun menyerahkan Celestial Silkworm Armor. Daryl mengambil baju besi itu dan langsung pergi karena dia tidak ingin bicara pada gadis ini. Saudaraku yang baik, Megan dengan cemas mengikutinya dan berkata, Saudaraku, apakah kamu masih marah padaku? Aku tahu aku salah. Kumohon, maafkan aku. Daryl bahkan tidak melihatnya dan lantas berkata dengan dingin, pergilah. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Dia tahu dia salah. Apa gunanya? Sekarang, akankah istri Chester kembali hidup? Hati Daryl sakit saat dia memikirkan Megan membunuh istri Chester di pulau kehidupan abadi. Tidak ada obat untuk itu dan dia tidak akan pernah memaafkan gadis itu seumur hidupnya. Ketika melihat dinginnya sikap Daryl, Megan lalu menambahkan, Saudaraku, aku tahu aku salah dan aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku menculik orang tuamu ke menara bintang dan memperlakukan mereka tanpa rasa hormat. Aku tahu aku salah. Mengapa aku tidak meminta maaf kepada mereka beberapa hari kemudian? Apakah aku dapat melakukannya? Mata Megan penuh harapan saat berbicara. Setelah pasukan dunia baru mundur dari pertempuran di Menara Bintang, murid Elysium Gate telah mengantar orang tua Daryl pada keluarga Carter. Semua anggota sekte yang hadir dan juga Megan merasa sangat menyesal. Dia berharap mendapatkan pengampunan Daryl. Selama Daryl bisa memaafkannya, dia akan segera pergi ke keluarga Carter dan meminta maaf kepada orang tuanya. Saudaraku, maafkan aku. Megan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia berjalan, mendekat dan memeluk Daryl. Dia memeluknya erat-erat dan menempelkan bibir merahnya ke telinga Daryl saat dia dengan lembut memohon. Saudaraku, aku mohon. Kumohon. Jangan marah. Bab 725. Pergilah, kata Daryl dengan dingin. Daryl dapat mencium wangi tubuhnya saat Megan memeluknya erat, namun amarah itu masih membara di dalam hati. Daryl, pergilah. Kau tidak perlu berbicara lagi. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya, kata Daryl dengan tegas sebelum mendorong Megan menjauh. Daryl pun lalu berbalik dan pergi. Saudaraku, lirih Megan kecewa. Saudaraku, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Kumohon. Tidak, terima kasih. Daryl berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Sementara itu, di tepi kota Donghai, dalam kegelapan, seorang wanita dengan tubuh yang memikat sedang berjalan di sepanjang pantai. Wajah uniknya dipenuhi rasa ketakutan. Itu Yumi. Yumi awalnya berencana untuk tinggal bersama keluarga Darby untuk waktu yang lebih lama dan menunggu Florian menjemputnya dari dunia baru. Namun, dia tidak bisa menahan diri. Begitu melihat kitab suci misteri tertinggi, dia tidak punya tempat untuk
Pergi saat ini dan satu-satunya pilihannya adalah mengambil risiko dan melakukan perjalanan menuju dunia baru. Yumi bergumam sambil berjalan. Florian, kau beruntung menikahiku, kau akan sangat bahagia ketika aku menemukanmu di dunia baru dan memberikan 7 jilid kitab ini kepadamu. Yumi memegang 7 kitab itu dengan erat dan sangat bersemangat. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa orang yang mengumpulkan ketujuh kitab suci akan dapat menguasai dunia. Sementara dia bersemangat, dia juga bingung tentang perjalanan ke dunia baru. Dia telah mendengar bahwa terdapat laut kematian di antara dunia alam semesta dan dunia baru. Dan tidak ada benda atau kapal yang bisa mengapung di atas lantaan tersebut. Bahkan sehelai un pun tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Yumi masih berpikir dalam dan tiba-tiba tersenyum saat berjalan lebih cepat ke depan. Dia melihat ada beberapa perahu layar tidak jauh dari pantai. Perahu layar tersebut telah ditinggalkan oleh pasukan dunia baru ketika mereka mundur. 200.000 pasukan tentara datang, tetapi hanya sepalah tiba saja yang tersisa ketika mereka kembali. Karena itulah, ada banyak perahu layar yang tidak terpakaian ditinggalkan di pantai. Semua perahu layar dibuat khusus oleh Kaisar Dunia Baru, entah balen apa yang digunakan, tapi perah tersebut dapat menyeberangi laut kematian. Yumi memegang erat kitab tersebut sebelum mengambil perahu terbesar dan melompat dalamnya. Begitu dia naik, dia mendengar suara seorang pria di belakangnya. Kau ingin pergi ke dunia baru? Yumi terkejut mendengar suara itu. Dia berbalik dan tertegun. Seorang pria berusia 20 tahun, yang tampan dan berpakaian serba hitam, berdiri diam di belakangnya. Siap kau? Tanya Yumi kaget sambil gernetaran. Pria itu tersenyum. Cantik, jangan khawatir. Kau mencoba untuk melom ke perahu ini. Apakah kau ingin pergi ke dunia baru? Aku juga ingin menuju ke sana. Haruskah kita pergi bersama? Daryl pasti akan terkejut jika melihat pria itu. Pria itu tak lain adalah Donoh Dixon, tan muda keluarga Dixon yang melarikan diri saat keluarganya dihancurkan. Benar sekali. Dia adalah orang yang membelikan banyak hadiah untuk Lily. Dan juga orang yang menusuk Dex 36 kali. Sejak keluarga Dixon hancur, Donoghue telah berkeliaran sambil meningkatkan kekuatannya. Dia berencana mencari Daryl untuk membalas dendam di kota Donghai. Namun, dia tidak menyangka Daryl menjadi begitu kuat sekarang. Setelah beberapa perdebatan dalam batinnya, Donoghue lalu memutuskan untuk menunda balas dendamnya dan pergi ke dunia baru untuk pelatihan lebih lanjut sebelum kembali ke kota Donghai. Dia kemudian bertemu Yumi ketika dia memutuskan untuk pergi ke dunia baru. Dia lalu mendekati Ita itu untuk melihat apakah mereka bisa bepergian. Namun, Yuni terlalu merasa khawatir. Dia lantas memeluk kecut kitab itu dengan lebih erat. Dia mengira Donoghue adalah percun kecil yang memiliki niat buruk. Yumi pun kemudian menjawab dengan dingin, aku tidak akan pergi denganmu. Eliahlah, izinkan aku memperingatkanmu, aku berasal dari keluarga Darby kota Donghai, jadi jangan berani-berani melakukan sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang untuk membunuh. Menurut pendapat Yun, keluarga Darty adalah keluarga teratas kota dan siapa pun masuk orang itu kamar. Ketakutan begitu dia menyebutkan itu. Namun, Waladonogi menjadi sem. Setelah mendengar kata-kata Yun, Keluita Darby